Di hari itu, seorang mahasiswi bernama Stephanie tidak menghadiri kelasnya untuk pertama kalinya. Padahal dia tahu kalau hari itu ada ujian akhir dan Stephanie tidak pernah sekalipun melewatkan ujian akhirnya. Pihak kampus dan teman-temannya pun khawatir akan hal tersebut. Mereka merasa bahwa ada hal yang janggal yang terjadi pada Stephanie. Pihak kampus mencari berbagai informasi terkait keberadaan Stephanie, dan ternyata sehari sebelum ujian, pihak kampus mendapat kabar bahwa orang tua serta adik Stephanie yang tinggal di luar kota sedang berkunjung untuk menemui Stephanie. Pihak kampus pun memutuskan untuk menghubungi hotel-hotel terdekat dan meminta mereka untuk memeriksa keberadaan Stephanie, adik Stephanie yang masih duduk di kelas 6 SD serta orang tuanya. Namun pihak kampus belum mendapatkan informasi apa-apa. Sementara di tempat lain, sekitar jam 3 sore, seorang petugas kebersihan hotel mengunjungi kamar keluarga Parence yang terletak di lantai 10 karena seharusnya keluarga Parence sudah check out dari kamar itu. Namun tidak ada yang menjawab sehingga dia memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada staf hotel. Manajer hotel kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan secara mengejutkan yang dia temui adalah tubuh William Parence yang sudah tak bernyawa tergeletak di kamar mandi. Dengan terburu-buru, manajer hotel tersebut menelpon layanan darurat 911 untuk melaporkan penemuan mayat di salah satu kamar hotelnya. Baltimore County 911. Yes, ma'am. I'm calling from the Sheraton Baltimore North. Yes, sir. We have a dead body in one of our rooms here. Okay, I can help you. Let me take some information so we can go ahead and get the help out there. What's the address? The address is 903 Delaney Valley Road. The Sheraton Hotel, correct? That's correct. Okay, 903 Delaney Valley Road off of Fairmount Avenue. That's correct. What room number? 1029. Ketika dia memeriksa ruangan lain, dia juga menemukan 3 jenazah lainnya yang sudah terbaring di atas tempat tidur. Identitas yang diketahui dari 3 jenazah itu adalah Betty, istrinya William berusia 58 tahun, dan kedua putrinya yaitu Stephanie berusia 19 tahun, serta Catherine berusia 11 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Apakah mereka dibunuh? Dan siapa pelakunya? Kita akan membahas kasus pembantaian keluarga Parence secara tuntas. Kita kembali ke masa lalu untuk menceritakan kehidupan seorang pria bernama lengkap William Michael Bill Parence. Seorang pria berusia 59 tahun yang lahir pada tanggal 20 Juli 1949 di kawasan Bay Ridge, wilayah Brooklyn, kota New York, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang polisi dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Saat masih sekolah dan kuliah, William dibantu oleh pamannya yang membiayai pendidikannya hingga dia berhasil lulus dari Brooklyn College dan Brooklyn Law School. Langkah besar dalam karirnya mulai terjadi ketika dia bergabung dengan sebuah firma hukum terkenal di daerah Wall Street. Lalu pada tahun 1988, ketika usianya 39 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk mendirikan firma hukumnya sendiri, dan di tahun yang sama dia menikah dengan Betsy Ann Mazzarella, seorang wanita yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan komunitas. Mereka dikaruniai 2 orang putri yaitu Stephanie Parence pada tahun 1989 dan juga Catherine Ann Parence di tahun 1997. Kehidupan mereka tampak jauh lebih bahagia setelah William bergabung menjadi anggota New York State Bar Association dan sukses menjadi pengacara berlisensi yang sangat terkenal. Mereka tinggal di kawasan elit Garden City dengan rumah yang bernilai jutaan dolar. Rumah mereka terletak di sebelah lapangan golf. Tempat tinggal yang sangat mewah dan penuh ketenangan, sebuah tempat yang tampaknya sempurna untuk membesarkan anak-anak mereka. Kedua putri mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sangat disukai oleh para guru dan teman sekelas mereka. Meskipun sibuk dengan karirnya sebagai pengacara terkenal, William selalu memastikan untuk tetap hadir dalam kehidupan keluarganya. Setiap hari dia akan pergi ke wilayah Manhattan bersama rekan kerjanya Ed untuk bekerja, sementara istrinya Betsy, yang juga sangat aktif di komunitasnya, menghabiskan waktunya sebagai sukarelawan untuk berbagai kegiatan amal. Betsy dikenal sebagai sosok yang peduli dan selalu siap
siap membantu orang-orang. Walaupun tinggal di lingkungan yang baru, keluarga Parence masih sering kembali ke Bay Ridge untuk mengunjungi teman-teman lama dan bertemu dengan orang tua mereka. Stephanie, putri sulung William, berkuliah di Loyola University, Maryland, kota Baltimore, negara bagian Maryland, yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya di Garden City. Stephanie merupakan mahasiswi yang cukup rajin, pintar, dan punya kemampuan sosial yang sangat tinggi, sehingga dia disukai para dosen dan juga teman-temannya. Di minggu ketiga bulan April, kampusnya mengadakan ujian akhir semester, yang mana minggu itu merupakan minggu yang sangat sibuk untuk ujian maupun pengumpulan tugas mahasiswa. Di tanggal 19 April 2009, Stephanie yang pada saat itu sedang sibuk-sibuknya belajar dihubungi oleh orang tuanya yang mengatakan bahwa mereka akan berkunjung hari itu juga. Stephanie pun kebingungan karena keluarganya yang datang terlalu cepat dan mengganggu konsentrasinya. Sebab besoknya di tanggal 20 April adalah hari pertamanya untuk ujian. Padahal orang tuanya sendiri pernah bilang akan berkunjung setelah ujian selesai di hari Jumat tanggal 24 April mendatang. Stephanie berusaha untuk tidak ambil pusing sehingga dia memutuskan untuk menghampiri kedua orang tuanya dan juga adiknya yang ikut menginap di sebuah hotel di kota Baltimore. Saat itu hari pertama ujian akhir semester, tapi anehnya Stephanie tidak datang ke kampus. Pada saat itu, dosen pun bertanya tentang keberadaan Stephanie kepada mahasiswa lainnya. Gabriela, teman sekamar Stephanie, bilang kalau terakhir kalinya Stephanie pergi ke hotel tempat orang tuanya menginap karena mereka sedang berkunjung. Karena seharian tidak ada kabar dari Stephanie maupun orang tuanya, para dosen pun sepakat untuk menghubungi hotel-hotel terdekat dan menanyakan keberadaan Stephanie. Di tempat lain, seorang petugas kebersihan hotel juga curiga dengan sebuah kamar di lantai 10, sebab seharusnya pengunjung kamar itu sudah check out. Para staf mencoba memaksa masuk dan menemukan hal yang cukup mengerikan. Polisi pun datang dan menemukan 4 jenazah satu keluarga itu. Penemuan ini cukup menggemparkan lingkungan di sekitar hotel. Polisi datang ke TKP dan semua tamu hotel di lantai 10 untuk sementara dilarang mendekat ke TKP. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan beberapa keanehan. Sebab jenazah William tergeletak di kamar mandi dengan luka di tangan, dan jenazah istrinya serta kedua putrinya berada di atas kasur dan tampaknya sengaja ditidurkan di sana. Polisi juga tidak menemukan adanya luka serius pada tubuh para korban selain di tubuh William. Dari hasil otopsi yang dilakukan, polisi menentukan bahwa Betty, Stephanie, dan Catherine meninggal akibat asfiksia atau kekurangan oksigen. Di tubuh mereka juga ditemukan adanya luka memar akibat pukulan benda tumpul dan juga cedera tekanan pada leher mereka. Petugas menyimpulkan kalau asfiksia yang mereka alami karena mereka sudah dicekik sampai meninggal. Sementara petugas hanya menemukan luka sayatan di pergelangan tangan William dan tidak ada luka lainnya. Pada saat olah TKP juga ditemukan pisau yang tergeletak di sebelah jenazah William. Apakah William korban pembunuhan atau mungkin ada seseorang yang sudah membunuh mereka dan mengatur TKP seolah-olah William yang melakukannya? Sayangnya, polisi tidak menemukan adanya sidik jari atau DNA orang lain di keempat jenazah mereka dan juga di pisau yang ditemukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa William adalah pembunuh keluarganya sendiri. Kejadian ini diduga terjadi pada hari Minggu malam dan untuk urutan kejadiannya sementara masih agak membingungkan. Namun setelah petugas mencari tahu secara menyeluruh terkait kasus ini, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Betty dan putri bungsunya Catherine dibunuh lebih dulu saat mereka tiba di hotel dengan memukul kepala mereka menggunakan benda tumpul lalu mencekik mereka sampai meninggal. Setelah berhasil melenyapkan nyawa istri dan anak bungsunya, dia kemudian membunuh putri sulungnya Stephanie yang baru saja sampai di hotel itu. Dari laporan yang diterima, teman sekamar Stephanie yaitu Gabriela sempat mencoba menelpon Stephanie pada tengah malam saat kejadian itu. Dia sendiri tidak mengetahui bahwa temannya mengalami hal buruk dan dia baru sadar kalau dia terlambat menolong Stephanie karena yang mengangkat telepon Stephanie adalah William yang diduga sudah berhasil membunuh putrinya. Dari keterangan Gabriela, suara William di telepon terdengar sangat aneh.
Petugas pun meyakini bahwa setelah mengangkat telepon itu, William pergi ke kamar mandi dengan diliputi perasaan bersalah dan malu, sehingga dia ikut mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pisau yang dia beli di mall. Semua kronologi ini tentunya hasil analisa kasar yang belum terbukti konkret dari pihak kepolisian. Untuk membuktikan apakah benar William pembunuhnya dan apa motifnya, mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mulai menyelidiki tentang latar belakang keluarga Parente dan kondisi ekonomi mereka. Keluarga ini bisa dibilang cukup harmonis dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain, selayaknya keluarga bahagia pada umumnya. Mereka juga tampak menjalani kehidupan dengan baik selama ini. Akan tetapi di balik itu semua, ternyata William menjalani suatu hal yang salah dalam perjalanan karirnya. Dia terlibat dalam bisnis pemberian pinjaman jangka pendek. Dengan kata lain, William menjadi rentenir skala besar. Salah satu rekan kerja William sempat mengomentari bisnis yang dijalani William itu. Dia bilang kalau William sering meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan dana cepat, namun pengajuan mereka sebenarnya masih menunggu persetujuan dari pihak bank. Sebenarnya William sadar kalau bisnis rentenirnya mempunyai resiko besar. Selain bunga yang ditetapkan sangat tinggi, kemungkinan konsumennya gagal bayar atau tidak bisa membayar dalam waktu yang disepakati. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam bisnis ini, kalau uang yang dipinjamkan William adalah uang pribadinya. Tapi salahnya, uang yang dipinjamkan William pada orang lain adalah uang dari hasil orang-orang yang berinvestasi di perusahaan yang dia pimpin. Oleh sebab itu, setiap pihak investor menelpon dan meminta uang mereka kembali, William tidak bisa langsung membayar uang mereka dan selalu memberikan alasan yang berbelit-belit. Sementara, kepolisian kota Baltimore juga baru mengetahui kalau William sedang diselidiki oleh FBI atas dugaan penipuan dengan nilai lebih dari $45 juta atas laporan seseorang yang mengaku kehilangan $450.000, dan selain itu terdapat 3 investor yang mengklaim mereka kehilangan uang jutaan dolar ketika bekerja sama dengan William. Beberapa orang lain juga mengaku menginvestasikan uang mereka pada William dan kehilangan banyak uang. Setidaknya dengan total $12 juta dan juga sebanyak $35 juta. Beberapa investor ini menyatakan dalam surat pengadilan bahwa William menjalankan jenis penipuan yang disebut dengan skema Ponzi. Bukannya investor dapat untung, William menggunakan uang dari beberapa investor ini untuk membayar keuntungan kepada investor lain. Sepengetahuan para investor, awalnya mereka kira William memang akan memutar uang mereka sebab William bilang pada saat itu kalau dia membutuhkan pinjaman darurat untuk membantu membangun gedung atau menjalankan renovasi. Sehingga para investor mau meminjamkan uang dengan iming-iming bunga tinggi. Akan tetapi, ternyata William tidak menggunakan uang itu untuk membangun proyek konstruksi sama sekali. Namun diketahui juga bahwa hanya seminggu sebelum kejadian, di tanggal 14 April, seorang saksi yang mengaku sebagai sahabat William bernama Dorothy Schimmel mengaku pada polisi kalau William datang dan bilang bahwa seseorang telah mengancam hidupnya dan dia sangat takut. Saat itu William tampak cemas dan juga sangat gelisah. Karena banyak orang yang marah atas penipuan yang dilakukan William, sehingga setelah William meninggal pun, para investor tetap meminta uang mereka kembali, yang pada akhirnya pengadilan mengharapkan adanya pencairan polis asuransi jiwa dari William. Hampir setahun setelah tragedi itu, diketahui kalau uang yang didapatkan dari pencairan asuransi jiwa milik William hanya sekitar $5 juta atau hanya sekitar 45 miliar rupiah. Dan terjadilah perselisihan hebat antara investor dalam memperebutkan $5 juta itu. Bukan hanya para investor yang memperebutkan pencairan asuransi itu, tapi pihak keluarga juga mengaku berhak atas warisan itu. Joseph Mazzarella yang merupakan sepupu Betsy Mazzarella dan juga mengaku mengurus perkebunan milik Betsy, juga bilang kalau 2 anaknya yang masih keponakan Betsy sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah, sehingga dia merasa harus mendapatkan sebagian uang asuransi itu juga. Setelah mengumpulkan bukti-bukti penyelidikan, catatan pengadilan menunjukkan bahwa kekayaan mereka tidak sebesar yang kelihatannya. Ternyata mereka hanya mempunyai sedikit uang di bank yang jumlahnya hanya kurang dari $5.000 atau sekitar 45 juta rupiah saja.
Rumah besar mereka di Garden City yang senilai $1 juta ternyata sedang digadaikan juga di bank senilai $600.000 yang masih harus mereka cicil. Sebenarnya William juga mempunyai kondominium yang dibeli seharga $250.000, tetapi mereka menggadaikan kondominium itu senilai $500.000, yang pada akhirnya aset itu harus disita oleh bank. Tercatat bahwa William juga punya hutang kepada bank HSBC sebesar $22.000, pada Citibank sebesar $16.000, dan $111.000 untuk cicilan mobil Mercedes-Benz miliknya. Apabila semua harta dan hutang ini dijumlahkan, maka dapat dipastikan William tidak bisa membayar semua hutang-hutangnya. Bahkan hartanya juga minus. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa William bersalah atas kasus penipuan investasi meskipun dia sudah tidak bisa diadili. Sebenarnya, William dikenal sebagai seorang pria yang sangat perfeksionis dan teliti, sesuai dengan deskripsi dari teman-temannya. Tetapi yang mengejutkan, setelah kematiannya, dia bahkan tidak punya surat wasiat. Istrinya Betsy juga tidak mempunyai surat wasiat yang ditinggalkan. Hal ini membuat anggota keluarga mereka merasa bingung dan bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Sialnya, pengadilan berpendapat bahwa investor yang menitipkan uangnya kepada William kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan kembali uang mereka karena keluarga Parente tidak punya sedikit pun harta untuk ditinggalkan. Untuk kalian pecinta kasus kriminal, nggak bosan-bosannya saya bilang ke kalian kalau channel Mabar Kriminal masih menunggu kehadiran kalian di sana. Karena channel ini banyak banget menyajikan kasus-kasus yang mind-blowing, penuh plot twist, dan juga jarang kita dengar. Jangan sampai 10.000 subscriber channel Mabar Kriminal ini sudah penonton, tapi kalian belum loh. Tinggal klik aja di kolom deskripsi, linknya sudah saya taruh di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa!